Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ramadan. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang UAS Manajemen Strategi dengan topik Smart City Innovation. Sebelumnya, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu MK saya, yaitu Bapak Haris Adi Suwantoro, STMPA. Lalu berikut ini adalah data diri tentang saya, yaitu namanya saya adalah Iqbal Ramadan, NPM saya adalah 441821508, tempat tanggal lahir saya itu di Ciamis, 28 Desember 1998. Di sini saya berkuliah di Teknik Industri Reguler Khusus, Universitas Pancasila Jakarta. Di sini saya ingin membahas topik tentang Smart City Innovation. Lalu berikut ini adalah gambaran tentang Smart City Innovation. Kurang lebih seperti ini nantinya. Lalu di sini kita membahas tentang Smart City. Apa sih Smart City itu? Smart City adalah penerapan konsep kota cerdas dengan pemanfaatan teknologi dan komunikasi untuk mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Lalu, apa itu kota cerdas? Kota cerdas adalah kota yang menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan performance, mengurangi biaya dan pemakaian konsumsi, serta untuk terlibat lebih aktif dan efektif dengan warganya. Sedikitnya ada 3 faktor yang berpengaruh dalam kota cerdas, yaitu cerdas ekonomi, cerdas sosial, dan cerdas lingkungan. Lalu, kota cerdas atau smart city juga didefinisikan sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. Lalu, kota cerdas atau smart city ini menggunakan teknologi informasi untuk menjalankan roda kehidupan kita yang lebih efisien. Kota cerdas adalah kota yang menggunakan prinsip-prinsip smart living, smart government, smart economy, smart environment, smart mobility, dan yang juga tak kalah penting adalah smart people. Lalu, kota dinilai cerdas secara ekonomi apabila sebuah kota ditopang oleh perekonomian yang baik dengan memaksimalkan sumber daya atau potensi kota termasuk layanan teknologi informasi komunikasi, tata kelola, dan peran sumber daya manusia yang baik. Lalu berikut ini adalah indikator smart city. Yang pertama itu adalah smart economy. Yang kedua itu adalah smart mobility. Yang ketiga itu adalah smart people. Yang keempat adalah smart environment. Yang kelima adalah smart government. Yang keenam adalah smart living. Berikut ini adalah kita akan bahas yang pertama itu tentang smart economy atau yang dikenal dengan ekonomi cerdas, yaitu tentang kualitas yang menghasilkan suatu inovasi dan mampu menghadapi persaingan. Semakin tinggi inovasi baru yang ditingkatkan, maka akan menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar, usaha atau modal. Lalu, smart economy juga diartikan sebuah kota cerdas yang memiliki tingkat perekonomian yang baik. Pemanfaatan sumber daya atau potensi alam yang dimiliki oleh kota secara efisien dan efektif. Lalu pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu
indikator untuk mengukur tingkat pembangunan di suatu daerah pada periode waktu tertentu sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Yang kedua itu adalah tentang smart mobility atau mobilitas cerdas, yaitu kemampuan untuk mengembangkan transportasi dan pembangunan infrastruktur sebagai bentuk penguatan sistem perencanaan infrastruktur kota. Lalu pengelolaan infrastruktur kota yang dikembangkan di masa depan merupakan sebuah sistem pengelolaan terpadu dan diorientasikan untuk menjamin keberpihakan pada kepentingan publik. Yang ketiga di sini smart environment, yaitu lingkungan cerdas, yaitu keberlanjutan dan sumber daya lingkungan cerdas itu berarti lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non-fisik, visual maupun tidak bagi masyarakat dan publik, lingkungan yang bersih tertera. RTH yang stabil merupakan contoh dari penerapan lingkungan pintar. Yang keempat adalah smart people atau masyarakat cerdas. Kreativitas dan modal sosial, pembangunan senantiasa membutuhkan modal, baik modal ekonomi atau economic capital, modal usaha atau human capital, maupun modal sosial, yaitu social capital. Kemudahan akses modal dan pelatihan-pelatihan bagi UMKM dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka dalam mengembangkan usahanya. Modal sosial termasuk elemen-elemen seperti kepercayaan, gotong royong, toleransi, penghargaan, saling memberi, dan saling menerima serta kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berbagai mekanisme seperti meningkatnya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat, dan menurunnya tingkat kejahatan. Yang kelima adalah smart living atau hidup cerdas atau kualitas hidup. Yaitu adalah berbudaya, berarti bahwa manusia memiliki kualitas hidup yang terukur atau budaya. Kualitas hidup tersebut bersifat dinamis dalam artian selalu berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Pencapaian budaya pada manusia serta langsung maupun tidak langsung merupakan hasil dari pendidikan. Maka, kualitas pendidikan yang baik adalah jaminan atas kualitas budaya dan atau budaya yang berkualitas merupakan hasil dari pendidikan yang berkualitas. Yang keenam adalah smart governance atau pemerintahan yang cerdas, yaitu kunci utama keberhasilan penyelenggara pemerintahan adalah good governance yang merupakan paradigma, sistem, dan proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas ditambah dengan komitmen terhadap tegaknya nilai dan prinsip desentralisasi, daya guna, hasil guna, pemerintah yang bersih, bertanggung jawab, dan berdaya saing. Lalu penerapan smart city. Yang pertama adalah pengembangan dan pemanfaatan arsitektur jaringan komputer. Pengembangan dan pemanfaatan arsitektur jaringan komputer seperti perangkat keras hardware dan perangkat lunak software. Adanya koneksi jaringan komputer merupakan hal yang sangat penting di dalam upaya menerapkan smart city pada suatu negara, daerah, ataupun kota. Karena dengan saling terkoneksinya jaringan internet akan mempermudah segala aktivitas komunikasi, transfer data, penyajian informasi, serta kemudahan dalam pelayanan publik. Yang kedua adalah keterbukaan informasi serta stimulasi ekonomi dan keilmuan. Dalam penerapan konsep Smart City, keterbukaan informasi menjadi faktor penting, karena dengan mudahnya masyarakat mengakses informasi maka akan berbanding lurus dengan meningkatnya pengetahuan dan wawasan masyarakat dari sistem yang telah dirancang untuk mendidik masyarakat menjadi pintar. Kemudian, dalam menerapkan konsep Smart City, diperlukan juga stimulasi di bidang ekonomi seperti menciptakan lahan bisnis berbasis online, menciptakan aplikasi-aplikasi yang mempermudah masyarakat dalam menjalankan
dalam aktivitas sehari-hari seperti aplikasi transportasi online dan lain-lain. Yang ketiga, pengembangan inovasi dan kreativitas masyarakat. Pengembangan inovasi-inovasi dalam sisi teknologi informasi yang baru akan membuat suatu negara, daerah, atau kota akan mudah dalam menerapkan konsep smart city. Kreativitas masyarakat perlu ditingkatkan sebagai penunjang penerapan konsep smart city. Karena output dari smart city adalah terciptanya pelayanan yang baik serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Dengan ditingkatkannya kreativitas masyarakat, maka akan berimplikasi pada pengembangan inovasi yang terus dilakukan yang dihasilkan dari ide-ide kreatif dari masyarakat. Yang keempat adalah stimulasi terhadap enterprise dan kewirausahaan. Syarat lain yang perlu diperhatikan dalam penerapan konsep smart city adalah dengan stimulasi dari sisi enterprise, bisnis, dan kewirausahaan. Salah satu metode stimulasi adalah dengan memberikan modal kepada setiap usaha kecil menengah atau UKM. Kemudian melalui pendidikan, selain menerapkan pembelajaran berbasis teknologi informasi, juga menumbuhkan mental pengusaha kepada setiap peserta didiknya. Yang kelima adalah tatanan pemerintahan yang lebih partisipatif dan demokrasi. Dalam menerapkan konsep smart city, maka diharapkan pemerintah semakin terbuka dan lebih partisipasi terhadap aspirasi masyarakat, dan juga pemerintah diharapkan mampu memperbaiki penerapan demokrasinya, sehingga akan dengan menerapkan dua hal ini akan menghasilkan pemerintahan yang stabil. Dengan pemerintahan yang stabil, maka akan semakin cepat pula konsep smart city dapat diwujudkan. Yang keenam adalah tentang keseimbangan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dalam penerapan konsep smart city, ketiga aspek yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi harus seimbang. Karena ketiga faktor tersebut akan mempermudah pengimplementasian konsep smart city. Metode untuk menyeimbangkan ketiga aspek tersebut adalah dengan pemanfaatan kekuasaan untuk membuat regulasi yang mengarah kepada penyeimbang ketiga aspek tersebut. Lalu di sini adalah keuntungan smart city. Yang pertama adalah menciptakan perencanaan dan pengembangan kota layak huni yang lebih baik di masa depan. Yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas daerah atau daya saing ekonomi. Yang ketiga, membuat sistem ekonomi menjadi lebih efisien dan terintegrasi. Yang keempat, menciptakan rumah dan bangunan yang ramah lingkungan dan sumber energi keterbarukan. Lalu di sini adalah tentang metodenya. Yang pertama adalah literatur review, yang kedua adalah masalah, yang ketiga adalah penelitian, yang keempat adalah usulan. Kita ke yang pertama yaitu literatur review, yaitu membaca jurnal adalah hal pertama yang dilakukan dalam penelitian. Karena dengan membaca banyak jurnal akan bisa memberikan informasi yang terkini tentang kondisi terdahulu dan menemukan hal baru yang akan bisa kita bahas. Lalu yang kedua adalah masalah. Karena masalah adalah inti dari permasalahan dan masalah sesuatu yang harus dipecahkan dalam tahapan ini. Yang ketiga adalah penelitian, yaitu yang harus kita lakukan, pekerjaan yang harus diselesaikan hingga menghasilkan suatu hasil riset yang bisa berupa framework atau usulan dari masalah yang kita teliti. Yang keempat adalah usulan. Itu masalah yang kita angkat dalam rumusan masalah, lalu kita akan publikasi dalam sebuah jurnal dan akan dibaca oleh seluruh orang di Indonesia maupun dunia. Lalu jika semua tahapan dilakukan dengan baik, maka akan menghasilkan penelitian yang berkualitas dan akan bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Lalu dari data yang berhasil dikumpulkan melalui wawancara pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, kemudian ditelaah, dirangkum, dan dipilih hal-hal pokok sesuai dengan yang kita ditentukan. Selanjutnya data informasi
yang sudah dipilih disajikan untuk memberikan gambaran strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengembangkan menjadi kota pintar atau smart city. Lalu konsep smart city. Konsep smart city juga akan meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemerintahan dalam memanfaatkan data aplikasi, memberikan masukan maupun kritikan secara mudah. Lalu konsep smart city pada umumnya meliputi satu, sebuah kota berkinerja baik dengan berpandangan ke dalam ekonomi, penduduk, pemerintahan, mobilitas, dan lingkungan hidup. Yang kedua adalah sebuah kota yang mengontrol dan mengintegrasi semua infrastruktur. Yang ketiga, kota cerdas atau smart city dapat menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur IT, infrastruktur sosial, dan infrastruktur bisnis untuk meningkatkan kecerdasan kota. Yang keempat adalah kota cerdas smart city membuat kota lebih efisien dan layak huni. Lalu di sini saya mengambil contoh studi kasus tentang analisa strategi pengembangan kota pintar atau smart city, studi kasus kota Yogyakarta. Berikut adalah contoh kasus dari jurnal tersebut yang sudah saya screenshot. Lalu dari data yang saya ambil tadi, saya mengambil dari beberapa sumber, seperti pada berikut ini. Lalu di sini saya akan membahas sedikit tentang program MBKM, Wira Usaha Merdeka. Apa sih Wira Usaha Merdeka itu? Wira Usaha Merdeka adalah bagian dari program kampus Merdeka, Kemerdekaan Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa belajar dan mengembangkan diri menjadi calon wirausahawan melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Program Wira Usaha Merdeka berkolaborasi dengan perguruan tinggi, pelaksanaan program mengembangkan pelajaran wirausaha yang mampu mengasah jiwa kewirausahaan, mendorong meningkatkan pengalaman wirausaha dan peningkatan kemampuan daya kerja mahasiswa. Nah, jangan lupa di-follow juga Instagramnya di @wirausahamerdeka atau seperti pada layar berikut ini. Lalu, program Wira Usaha Merdeka hadir untuk apa sih? Gitu kan. Yang pertama adalah tentang membantu mengurangi tingkat pengangguran terdidik dari lulusan perguruan tinggi di Indonesia. Yang kedua, menanamkan mindset dan kompetensi dasar di bidang kewirausahaan. Yang ketiga, mendorong peningkatan pengalaman wirausaha mahasiswa. Yang keempat adalah meningkatkan kemampuan daya kerja mahasiswa. Yang kelima adalah membantu meningkatkan kapasitas dan kualitas lulusan perguruan tinggi. Lalu sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.